Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-36 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-36 ini, kita melanjutkan imperium-imperium yang menguasai Israel pada bagian kedua. Ada hal yang penting kita pahami di sini. Mengapa Israel begitu menyita perhatian kita dalam membahas akhir zaman? Kita sudah paham dari episode-episode yang lalu bahwa ketika status Yesus Kristus sebagai Tuhan yang dipermuliakan Bapanya, maka genap jugalah dia menyandang gelar sebagai anak manusia. Ingat, kita harus sudah bisa membedakan antara pengertian Tuhan di kekristenan dengan pengertian Allah. Bila kita sedang membahas secara spesifik seperti ini, maka kita sedang memaksudkan Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai penguasa atau kurios. Tetapi, bila pembicaraan mengalir secara umum, maka kita berarti sedang membicarakan Yesus Kristus sebagaimana Allah, seperti pengertian umum. Allah lah statuta sebenarnya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan statuta kemanusiaannya hanyalah natur tambahan. Sebenarnya kalangan Muslim atau Islam juga sebenarnya paham tentang ini. Tetapi mereka memang selalu membutakan nalarnya. Biarlah kita sudah mengajari, tetapi pilihan ada pada mereka. Mau tetap di dalam kebingungan atau mau keluar dari kebodohan. Diperparah kondisi mereka yang terus diperkelirukan para mu'alaf yang abal-abal. Saudara-saudara yang terkasih, dua gelar yang dimiliki Yesus Kristus sebagai perlambang penyatuan antara sorga dan bumi, yaitu sebagai anak Allah dan sebagai anak manusia. Simbol ini juga memperlihatkan bagaimana terjadinya prosesi cangkok-mencangkokkan antara Israel sebagai sebuah bangsa dengan umat Kristen sebagai Israel rohani. Ini seluruhnya memperlihatkan betapa Tuhan dalam bertindak selalu dalam kesempurnaannya. Dasar yang selalu terlihat dari seluruh perbuatan Tuhan adalah legalitasnya. Artinya, Tuhan selalu memiliki dasar yang kuat untuk melakukan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 10 baru bisa terjadi apabila Yesus Kristus berperan sebagai anak Allah dan anak manusia. Demikian juga dengan umat Kristen. Harus menjadi Israel sebagai sebuah bangsa baru bisa mewarisi berkat dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan demikian, akan terjadi juga Israel sebagai sebuah bangsa juga akan memiliki hak memperoleh keselamatan berupa berkat kasih karunia salib. Semua ini, baik Israel sebagai sebuah bangsa maupun Israel rohani, yaitu umat Kristen, bagaikan domba-domba yang berasal dari kandang yang berbeda dengan gembala yang sama, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu umat yang berada di dalam kandang yang sama di akhir zaman kelak. Karena
Sebagaimana kesaksian Efesus 1 ayat 10, semua akan dipersatukan di dalam Kristus. Sebagaimana anak Allah dan anak manusia dipersatukan juga di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dengan cara itulah Yesus Kristus bisa menggenapi Efesus 1 ayat 10. Dari sini, akhirnya kita menjadi paham, memang Israel lah pintu masuk ke nubuat zaman akhir. Karena bangsa ini tepat berada di jalur itu. Saudara-saudara yang terkasih, pada bagian 1, kita sudah melihat kejatuhan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda melalui imperium Asyur dan Babilonia. Penguasaan bangsa Israel ini menimbulkan perserakan kedua, yaitu pembuangan ke Asyur dan ke Babel. Di akhir video ke-35, kita mengungkapkan keberadaan seorang bangsawan remaja bernama Daniel yang turut dibawa ke Babel bersama rombongan besar dari kerajaan Yehuda. Kita harus melihat secara khusus Nabi Daniel ini. Dikarenakan dari Daniel inilah kita bisa mengungkapkan benang merah seluruh nubuat nabi besar dan nabi kecil tentang pemulihan masa depan bangsa Israel, yang semua baru terwujud pada saat Yesus Kristus datang pada kali kedua. Bila kita sudah bisa memahami nubuat pemulihan masa depan Israel, maka kita baru bisa menginjak pada pengangkatan gereja. Kedua hal ini harus benar-benar kita pisahkan, tidak boleh tercampur aduk. Dengan demikian, kita baru bisa membahas tentang peristiwa-peristiwa di kitab Wahyu. Saya sangat berharap ketekunan kita semua, dikarenakan topik ini sangatlah banyak. Sekalipun demikian, kita akan menapakinya secara perlahan, dan kita bersama-sama memohon hikmat Tuhan agar kita bisa memahaminya. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Saudara-saudara yang terkasih, mencari nilai dua parameter yang berada di dalam sebuah persamaan matematis, sebisa mungkin kita membutuhkan dua persamaan juga. Demikian juga apabila yang dikandung adalah 3 parameter, maka kita minimal membutuhkan 3 persamaan. Inilah cara mencari solusi di dalam sebuah kenormalan dengan mengupayakan jumlah parameter sama dengan persamaan yang tersedia. Untuk melihat kondisi akhir zaman, kita tidak bisa sekedar mencari petunjuk awal. Apakah masa tersebut sudah dimulai atau belum? Bila kita berpatokan pada mencari sebuah petunjuk awal, maka besar kemungkinan bahwa kita tidak menyadari bahwa kita ternyata sudah berada di dalam fase itu sendiri yang sudah berjalan. Mengapa demikian? Ternyata data-data penunjang yang berada di dalam sebuah peristiwa sudah lebih dari cukup untuk menemukan parameter yang kita cari. Menyadari hal ini, saya mengajak saudara semua mempelajari parameter-parameter yang muncul dan yang terlibat di zaman akhir. Jadi, bukan sekedar melihat petunjuk kapan dimulainya zaman akhir. Dan realitanya, parameter yang terlibat memang banyak. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pandangan kalangan
amilenialis banyak beranggapan bahwa masa pemulihan Israel berakhir setelah munculnya Babilonia. Sayang, pendapat ini tidak didukung berdasarkan nubuat para nabi. Bahkan, nubuat Musa memperlihatkan lebih jauh lagi, yaitu bangsa Israel akan tercerai-berai pada perserakan ketiga ke seluruh dunia. Dan ini terjadi pada tahun 70 Masehi, pada saat kehancuran kembali Yerusalem dan Bait Allah. Pemulihannya sama sekali belum terjadi sampai saat ini. Padahal Babilonia sudah berakhir di tangan Imperium Media Persia. Nabi Daniel sendiri memperlihatkan dari pewahyuan melalui mimpi Nebukadnezar tentang 4 imperium, yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi, yang akan silih berganti menguasai Israel, termasuk memberi gambaran detail pada kehancuran keempat imperium ini juga. Ada hal yang menarik pada Imperium Babel dan Romawi. Hal yang pertama, Imperium Babilonia sendiri memang sudah berakhir. Tetapi kota Babel tetap ada sampai tahun 1000 Masehi. Dan Babel juga muncul di zaman akhir. Hal kedua yang perlu juga saudara catat adalah tentang Imperium Romawi yang mulai menguasai Israel pada tahun 250-an sebelum Masehi. Kejatuhan Romawi digambarkan dikarenakan oleh sebuah batu yang terlepas sendiri dan menimpa patung tersebut pada kakinya dan meremukkan kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1453 Masehi. Penyebab sebenarnya kejatuhan Romawi adalah kemerosotan yang berkepanjangan dan akhirnya menderita kekalahan pada sebuah perang. Jadi, di sini ada ketidaktepatan nubuat Daniel 2 ayat 34 sampai 35 pada kejatuhan Romawi. Tidak terlihat ada yang bisa diartikan sebagai batu yang menjatuhkan Romawi, dan batu tersebut berubah menjadi gunung besar yang memenuhi bumi. Artinya, nubuat Daniel dalam kasus Romawi ini masih belum terjadi. Khusus 2 hal ini, memang kita harus melihat lebih jeli lagi, dikarenakan kaitannya dengan keberadaannya di zaman akhir yang mau tidak mau membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa Imperium Romawi dan juga Babel sebagai sebuah ibu kota akan bangkit kembali. Babel dan Roma muncul di kitab Wahyu, menjadi sasaran angkara murka Tuhan. Alkitab memberi gambaran yang agak menyeramkan dengan memberi kemungkinan pada orang untuk berkesimpulan bahwa Babel adalah ibu kota Romawi di masa depan. Istilah Roma sendiri sebenarnya tidak pernah muncul di Perjanjian Lama. Tetapi, melihat nubuat Daniel ditambah dengan realita kejadian pada saat itu, tidak bisa tidak, Daniel pasti memaksudkan imperium keempat atau yang terakhir dari mimpi Raja Babel adalah Imperium Romawi. Kesimpulan ini kita ambil dikarenakan
keakuratan seluruh nubuat Daniel. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan mengupas sedikit demi sedikit tentang mimpi Raja Nebukadnezar, melainkan langsung membahas secara global yang terkait dengan nubuat. Nabi Daniel membuka isi mimpi Raja Nebukadnezar dan sekaligus mengartikan mimpi tersebut. Mimpi tentang patung Raja Nebukadnezar sendiri dengan kepala dari emas, seperti tertulis di Daniel 2, adalah kepala dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Patung ini memiliki aksesoris yang memperlihatkan 4 imperium yang menguasai Israel, yaitu Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Bila kita renungkan, keempat imperium raksasa ini tidak lebih dari sekedar alat yang dipakai Tuhan untuk mencambuk Israel, sekaligus menanamkan ke bangsa Israel kekerdilan mereka sebagai sebuah bangsa tidak perlu membuat mereka menjadi takut kepada bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dari mereka di dunia ini. Tuhan bisa membalak-balikkan nasib tiap-tiap bangsa di dunia ini sekehendak hati Tuhan. Pelajaran dari Tuhan ini dipetik bangsa Israel dan mereka pegang erat sampai saat ini. Ya, kerajaan Israel dan Yehuda bila digabungkan juga tetaplah hanya kerajaan yang imut-imut di bawah 6 raksasa imperium lainnya yang seakan mengelilinginya. 4 imperium yang berbatasan langsung, yaitu Asyur di utara, Media Persia di timur laut, Babilonia di timur, dan Mesir yang menguasai wilayah selatan dan barat daya. Sedangkan 2 imperium, Yunani dan Romawi, adalah imperium pendatang. Saudara-saudara yang terkasih, Daniel memberi penjelasan tentang mimpi mengenai patung kepala emas sebagaimana tertulis di Daniel 2 ayat 32 dan 38 yang mewakili Raja Nebukadnezar sendiri. Berdasarkan penglihatan Daniel di tahun pertama pemerintahan Belsasar yang tertulis di Daniel 7, ada 4 binatang dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, seekor singa dengan sayap-sayap Raja Wali menggambarkan Babilonia, yang sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Sebuah gambaran yang cocok bagi Nebukadnezar muda menuju kematangan hidup dan bertemu dengan orang yang tepat, yaitu Daniel. Melalui Daniel tercurah berkat Tuhan bagi Nebukadnezar. Dan di akhir hidupnya, Nebukadnezar hidup dalam perkenanan Tuhan. Pemerintahan Nebukadnezar dari tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi menjadi pemerintahan yang sangat makmur. Daniel masih hidup sampai ke zaman pemerintahan anak Nebukadnezar, yaitu Belsasar, yang menurut banyak peneliti sering disebut sebagai cucu Nebukadnezar. Dan Daniel juga masih melihat bagaimana Babilonia jatuh ke tangan imperium Media Persia pada tahun 539 sebelum Masehi.
Dia meninggal pada tahun 530 sebelum Masehi. 40 tahun Daniel mendampingi Nebukadnezar sampai raja tersebut meninggal. Pemerintahan pengganti muncul hanya sebentar-sebentar. Sejarah mencatat, kehancuran luar biasa dialami bangsa Israel adalah ketika Raja pendahulu Nebukadnezar menginvasi Israel dan menawan 10.000 orang lebih bangsa Israel, termasuk Daniel. Di Babel inilah bangsa Israel luluh lantak, baik secara politis maupun secara keagamaan. Agama Babel merasuki Israel. Inilah yang mengakibatkan di masa depan Babel tidak dianggap sebagai malapetaka fisik semata, melainkan juga sebagai malapetaka rohani. Pengaruh agama Babel ini sudah memasuki Asia Kecil melalui kota Pergamus, seperti digambarkan di Wahyu 2 ayat 12-17. Selanjutnya memasuki Roma, dan dengan cepat merusak ajaran kekristenan di Roma. Roma menjadi pusat kegelapan yang dilatar belakangi agama dan ritual Babel. Inilah teguran Tuhan di Wahyu 17 dan 18 yang menggambarkan Babel sebagai ibu kota akhir zaman dan kelak akan dihancurkan oleh gempa bumi yang dahsyat di Wahyu 16 ayat 19. Yang kedua, gambaran selanjutnya mengenai penglihatan Daniel adalah seekor beruang yang menggambarkan Imperium Media Persia. Diawali dengan menurunnya kekuatan Asyur di abad ke-7. Berimbas semakin kuatnya Media dan Persia. Ditambah Media berhasil merebut Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi. Dan pasukan Media berhasil menjatuhkan Niniwe, ibu kota Asyur, pada tahun 610 sebelum Masehi. Kematian Raja Nebukadnezar membuat Babilonia sangat lemah. Sebaliknya, Persia menjadi semakin kuat, terlebih dipimpin Raja Kores II. Raja Kores II menaklukkan kerajaan Media dan menjadikan dua bangsa di dalam satu imperium, Media Persia, pada tahun 549 sebelum Masehi. Raja Kores II menaklukkan Babilonia. Sekalipun demikian, baru pada tahun 539 dapat menjatuhkan kota Babel. Ini diakibatkan kekokohan benteng yang mengelilingi kota Babel. Nubuat kejatuhan Babel sudah ditulis Yesaya 175 tahun sebelumnya, seperti kita lihat di Yesaya 13 ayat 17-19. Yeremia yang hidup di masa pembuangan juga mengungkapkan hal yang sama di Yeremia 51 ayat 11 dan 28. Kehancuran yang sedemikian hebat pada kerajaan Israel dan Yehuda disebabkan oleh Babilonia mendapat perhatian khusus pada Raja Kores II. Pada tahun pertama, orang buangan Israel diberi izin kembali ke Yerusalem dan membangun Yerusalem serta Bait Allah, dan selesai tahun 515 sebelum Masehi. Setelah ditawan selama 70 tahun, Allah kembali memakai Kores, Raja Persia, dan Kores mengeluarkan dekret yang isinya memerintahkan agar bangsa Israel dipulangkan
Ini tercatat di kitab 2 Tawarikh 36 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya di bawah Nehemia, tembok Yerusalem dibangun kembali pada tahun 444 sebelum Masehi. Banyak kemajuan dan pembangunan di bawah Imperium Media Persia bagi bangsa Israel, termasuk kebebasan beragama dan beribadah. Semasa imperium inilah penulisan 6 kitab terakhir Perjanjian Lama berdasarkan tahun penulisannya. Jadi, bukan berdasarkan kanonik, yaitu kitab Esra, Nehemia, Ester, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. 2 abad lebih, dari tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi, Imperium Media Persia menguasai Israel. Negara ini berkelimpahan. Seandainya pun nubuat kejatuhan Media Persia dikatakan juga adalah bagian hukuman Tuhan, tetapi rasanya lebih tepat bila kita kategorikan sebagai akhir sebuah imperium yang dikarenakan oleh usia yang semakin menua. Sebenarnya, mengenai hukuman yang paling hebat yang bila disebut sebagai kejahatan sebuah imperium, sebenarnya dijatuhkan Tuhan kepada Babilonia. Imperium Media Persia ini menguasai Timur Tengah sampai munculnya Alexander Agung yang menaklukkan Media Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Muncullah imperium ketiga, yaitu Yunani. Yang ketiga, gambaran macan tutul bersayap 4 melambangkan munculnya imperium ketiga, yaitu Yunani. Penglihatan lanjutan Daniel tentang seekor kambing jantan dengan tanduk yang aneh di antara kedua matanya menggambarkan Alexander Agung yang menggantikan dan mengalahkan kerajaan Media Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Ini diperjelas Daniel di Daniel 8 ayat 21. Yunani sendiri sebenarnya tidak memiliki isyarat menjadi sebuah kerajaan besar. Latar belakang negara ini sendiri hanyalah kerajaan kecil di Makedonia. Semua hanya karena kebetulan Jenderal Alexander Agung sedang pada posisi permulaan pada sebuah ekspedisi penaklukan Asia Barat yang dimulai tahun 336 sebelum Masehi. Kerajaan Media Persia yang lengah dikarenakan pada posisi kemakmuran yang tinggi, tidak siap menghadapi serangan yang serba cepat, bagaikan macan tutul ditambah 4 buah sayap. Media Persia jatuh dalam tempo singkat pada tahun 331 sebelum Masehi. Memang inilah tipikal perang Alexander Agung, selalu serba cepat. Sekalipun demikian, selalu meninggalkan bekas budaya Yunani. Alexander Agung meneruskan penaklukan ke arah selatan, yaitu Mesir. Di sini dia mendirikan kota Alexandria, salah satu kota terbesar di Mesir, dan memiliki kedudukan penting di masa depan Mesir. Setelah pertempuran di India yang penuh dengan kegemilangan, tentara Yunani kembali ke Babel.
Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander merayakan kemenangan-kemenangan besar mereka dalam sebuah pesta. Ternyata ini menjadi pesta terakhir baginya. Alexander wafat dikarenakan kekenyangan makan dan mabuk berat, ditambah terkena malaria. Inilah contoh orang besar yang mampu menaklukkan dunia, tetapi tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri. Mungkin dikarenakan memenuhi standar, yaitu ketidakmampuan mengatasi hawa nafsu, maka dia diangkat menjadi nabi bagi saudara-saudara sepupu kita. Setelah Alexander wafat, kerajaannya dibagi 4, seperti digambarkan oleh keempat sayap dan keempat kepala, yaitu para panglimanya. Yang keempat, Nabi Daniel menubuatkan imperium keempat dari penglihatannya, atau imperium keenam sejak perserakan ke Mesir sebagai pengganti Yunani. Penglihatan Daniel tentang binatang yang keempat bertanduk 10 ini sangat mengerikan dan dahsyat. Bahkan, Daniel tidak mampu mengungkapkan seluruh kegelisahan dan perasaan hatinya, seperti tertulis di ayat 28. Kegelisahan dan ketakutan Daniel ini dapat saudara baca di Daniel 7 ayat 25, yang memperlihatkan keberanian mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, serta berusaha mengubah waktu dan hukum. Di sini, Daniel tidak menyebutkan nama imperium tersebut. Tetapi, bila kita perhatikan, tidak ada imperium yang menguasai Israel setelah Yunani selain imperium Romawi. Romawi sendiri menguasai Israel sejak tahun 250-an sebelum Masehi. Dan Romawi masih akan terus berdiri sampai tahun 1453 Masehi. Sekalipun nama Roma tidak akan kita temukan di Perjanjian Lama, tetapi sebagaimana sudah kita bahas di awal, sudah pasti imperium yang keempat ini adalah Romawi. Seluruh nubuat Daniel sangat tepat dikenakan pada Romawi. Sekalipun demikian, seluruh peristiwa tentang sejarah Romawi tak satu pun yang sesuai dengan nubuat di Daniel 2 ayat 34 sampai 35 tentang kejatuhan imperium yang keempat ini. Romawi tidak hancur secara tiba-tiba, tetapi mengalami kemunduran secara perlahan. Kekaisaran Romawi perlahan-lahan digerogoti berawal dari timur yang ditaklukkan orang Islam, dan pukulan terakhir oleh angkatan bersenjata Muhammad II menjatuhkan Konstantinopel dan membunuh Kaisar Roma terakhir di medan perang pada tahun 1453 Masehi. Berakhirlah Kekaisaran Romawi. Melihat cara jatuh imperium Romawi, maka besar kemungkinan bahwa imperium ini akan dibangkitkan kembali dan akan dibinasakan Tuhan bersama-sama dengan Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus juga hidup di masa imperium terakhir ini. Yesus Kristus juga sudah mengungkapkan perserakan ketiga kalinya bangsa Israel akan terjadi di imperium ini,
yaitu pada tahun 70 Masehi. Bersamaan dengan kehancuran Yerusalem dan Bait Suci, kebesaran kekaisaran Romawi ini sudah diperhitungkan Daniel di Daniel 7 ayat 7 dan ayat 24 yang memperlihatkan sebuah kekaisaran dengan segala ekspansinya yang meliputi seluruh bumi dan akan terjadi selama masa konfederasi 10 bangsa atau yang sering disebut orang sebagai Liga 10 Bangsa, dan nanti akan merupakan bagian dari 7 tahun terakhir yang mendahului kedatangan Kristus kali kedua. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.